Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ure Azhari Marliani dengan NIM 10 12 18 10 14, Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Saya akan membahas tentang pemikiran Adam Smith, yaitu individualisme dan kebebasan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah, yaitu Sejarah Pemikiran Ekonomi. Adam Smith dikenal luas dengan teorinya, yaitu teori laissez-faire yang mengumumkan perkumpulan di abad ke-18 Eropa. Adam Smith percaya bahwa hak untuk mempengaruhi kemajuan ekonomi diri sendiri dengan bebas tanpa dipengaruhi oleh suatu perkumpulan atau suatu negara. Teori ini sudah sampai pada proto-industrialisasi di Eropa dan sudah mengubah mayoritas kawasan Eropa menjadi daerah perdagangan bebas. Ini juga membuat akan adanya pengusaha. Dia juga dikenal sebagai bapak ekonomi. Smith kelahiran 5 Juni 1723, juga penulis buku The Wealth of Nations yang mengubah paradigma ekonomi abad 18 sampai sekarang. Langsung saja kita ke pembahasan intinya, yaitu individualisme dan kebebasan. Adam Smith pertama kali menulis buku yang berjudul The Theory of Moral Sentiment pada tahun 1759. Di dalam buku ini dia membangun keseluruhan kodrat moral manusia dari satu emosi primitif ke simpati. Dia juga meyakinkan pembacanya bahwa setiap manusia sangat menyukai hidup sebagai warga masyarakat dan tidak menyukai hidup yang individualistik dan mementingkan dirinya sendiri. Adam Smith memiliki pemikiran bahwa setiap orang secara natural akan saling menghargai. Dengan rasional, dia menganggap manusia adalah makhluk bebas yang dengan sendirinya tahu nilai-nilai kemasyarakatan. Pemikiran semacam ini sangat berbahaya karena pada kenyataannya manusia tidak seperti anggapan Smith. Memang ada manusia yang rasional, tapi ada juga beberapa manusia yang irasional. Irasional adalah tidak selaras atau berlawanan dengan rasio, tidak mempunyai penjelasan realistis atau rasional. Sebagai contoh, dalam pemilihan umum, siapa yang kuat dalam segala hal akan memenangkan pemilihan tersebut, sehingga dia bisa duduk dan berkuasa. Tanpa adanya peraturan, manusia akan saling makan dan menindas. Yang berlaku adalah hukum rimba. Smith yang menghargai sifat natural manusia dan kecewa terhadap dampak merkantilisme, membenci adanya campur tangan pemerintah, tetapi tanpa ada campur tangan pemerintah, kehidupan bernegara tidak akan dapat berjalan dengan sendirinya. Kesimpulannya adalah Adam Smith dapat dikategorikan sebagai filsuf ekonomi spekulatif karena dia bukanlah memaparkan bagaimana ekonomi itu bekerja. Dia melihat realitas aktivitas ekonomi sebagaimana adanya. Aktivitas yang melibatkan para individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mengatur rumah tangga. Tidak dapat disangkal bahwa pemikiran Adam Smith memang bersifat empiris dan positivistis. Sekian pembahasan dari saya tentang individualisme dan kebebasan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.